Hai, Lia, balas Ray dengan gaya sedikit tengil. Mas Ray kok kesini nggak bilang-bilang? Tanya Lia cukup antusias dan begitu senang dengan kedatangan Ray. Lia segera menggelar karpet untuk Ray duduk dengan lebih nyaman. Sengaja, mau kasih kejutan, balas Ray sambil membantu Lia menggelar karpet. Lia terdiam, memberi kesempatan untuk dirinya tersipu dan tersenyum hangat. Karpet sudah digelar, kini mereka dapat duduk dengan lebih nyaman. Sementara Lia yang mengobrol dengan Ray, teman-temannya mengintip dari balik jendela. Mereka penasaran dengan isi obrolan keduanya. Atar nggak diajak Mas? Nggak, Mas juga tidak merencanakan untuk kesini, hanya tiba-tiba saat di kantor Mas teringat kamu jadi langsung menjengukmu, balas Ray yang membuat kedua pipi Lia merah merona. Aku kangen sekali dengan Atar, terakhir kemarin kita video call malamnya sampai terbawa mimpi. Atar apa kabar Mas? Tanya Lia lagi. Alhamdulillah. Baik, perkembangannya semakin terlihat, sering kali Atar bertingkah lucu, jawab Ray. Lia terdiam beberapa saat teringat dengan Atar. Rasanya begitu sesak kala ia tidak dapat menyaksikan perkembangan Atar. Ray mengelus pundak Lia sambil tersenyum menyemangati. Lia turut tersenyum, sedikitnya ada semangat yang tertancap di jiwa Lia. Sebentar, aku ambilkan minum ya, ucap Lia sekaligus mengalihkan kesedihannya. Saat Lia masuk kembali ke dalam rumah, di ruang tengah Lia sudah dihadang oleh teman-teman perempuannya. Lia, dia siapa? Ada perlu apa? Tanya Dini kepo. Jangan-jangan dia surveyor dari pihak kampus yang meninjau kinerja kita. Wah, bahaya nih, sangga Indi. Lia menggeleng. Bukan, jawab Lia spontan. Terus, tanya semua temannya dengan penasaran. Dia Mas Raihan, suamiku, balas Lia seadanya. Apa? Seketika Ririn menyeringai, ia terkejut mendengar jawaban Lia. Ia sangat malu karena sudah bersikap genit di depan Lia. Lia, sorry, ucapan gue barusan nggak usah lo gubris ya. Ucap Ririn merasa malu dan bersalah. Hehe. Iya, nggak apa-apa kok. Rasa penasaran teman-teman Lia teralih pada Ririn yang tiba-tiba merasa bersalah pada Lia. Emang lo ngomong apa sama Lia? Hah? Lo udah genit ya sama suaminya? Sementara yang lain heboh dengan kepenasarannya, Lia kembali melanjutkan tujuannya menyiapkan minum. Namun saat Lia akan membawakan minum keluar, Lia kembali dihadang. Oh ya Lia, kayaknya suami lo orang kaya ya? Tanya Sekar. Semua pasang mata menatap Lia menunggu jawabannya. Bisa dibilang begitu, balas Lia dengan hati-hati. Wow. Kenapa nggak sekalian lo ajuin proposal ke suami lo aja, ucap Sekar lagi. Keikip. Ide bagus tuh, Fadil menimpali, sepakat dengan ide Sekar. Lia terdiam beberapa saat. Indi melangkah mendekati Lia. Nggak usah banyak mikir, lo kan tahu kalau kita masih butuh tambahan dana buat wujudin program kita, sangga Indi. Ya sudah, aku coba berikan proposalnya ya. Kalian bisa lihat langsung bagaimana keputusannya, balas Lia pada akhirnya. Lia menyuguhkan teh hangat beserta kue-kue kering untuk Ray. Maaf ya, hanya bisa menyuguhkan ini, ucap Lia. Ray hanya mengangguk lalu menyeruput tehnya, sedangkan Lia menoleh ke balik jendela. Terlihat teman-temannya memberi kode agar Lia segera memberikan proposalnya. Lia menyodorkan proposal saat Ray masih sedang menyeruput teh. Ini apa Lia? Tanya Ray setelah selesai meminum teh. Proposal, ya. Semoga saja Mas tertarik dan bisa membantu, jawab Lia. Melihat Lia yang sudah menyerahkan proposalnya, semua teman-teman Lia ikut keluar menunggu hasilnya. Ray melirik ke belakang melihat kerumunan yang tiba-tiba muncul dan duduk berbaris dengan rapi. Ray kemudian membuka proposal yang Lia berikan, membacanya, dan memahami isinya. Lia dan yang lain harap-harap cemas menunggu jawaban Ray. Jelek sekali. Tidak, Mas sama sekali tidak tertarik dengan isinya,
balas Ray tiba-tiba dengan ketus sambil meletakkan kembali proposalnya. Ia sengaja bersikap sedikit keras untuk mengalihkan pemikiran teman-teman Lia dan tidak dengan mudah memanfaatkan Lia. Apanya yang jelek? Proposal ini sudah sesuai standar, dan sebelumnya juga diterima di beberapa instansi, protes Lia membela diri. Ray kembali membaca beberapa program kerja. Palingan semuanya hanya berjalan selama KKN berlangsung, seterusnya akan mangkrak begitu saja, ucap Ray lagi. Belum tentu juga, kita akan coba lebih dulu mengubah pola pikir warga yang buruk agar dapat menerima kebiasaan baik itu dengan senang hati, sehingga program kerja itu dapat berjalan seterusnya walau tanpa dampingan dari kami, balas Zaki tiba-tiba dengan memberi penjelasan. Ray menoleh ke sumber suara. Maaf sebelumnya, nama saya Zaki, ketua kelompok, lanjut Zaki. Ray hanya mengangguk-angguk menghargai penjelasan Zaki. Ray melirik salah satu program yaitu desa wisata. Di sebelah mana tempat yang berpotensi menjadi desa wisata? Tanya Ray. Sekitar 50 meter dari sini menyusuri jalan setapak. Di perbukitan, orang-orang di sini menamakan Bukit Cinta, jelas Zaki lagi. Kalau begitu antar saya ke sana, ucap Ray dengan suara yang terdengar dingin. Baik, biar saya dan dua teman lain yang mengantar, balas Zaki sambil beranjak. Seketika Ray memberi kode dengan telapak tangannya. Tidak perlu, cukup Lia saja yang mengantar, balas Ray. Lia mengernyitkan dahinya lalu menoleh ke teman-temannya yang lain. Semua orang hanya terdiam menghadapi sikap dingin Ray. Beberapa yang lain mengangkat bahu tanda menyerahkan pada Lia. Baiklah, aku akan bersiap dulu, ucap Lia. Setelah siap, Ray dan Lia menuju tempat yang dimaksud. Mereka menyusuri jalan setapak melewati macam-macam perkebunan. Ada kebun buah coklat, lada, macam-macam sayuran, juga durian. Kenapa harus mencari alasan hanya untuk dapat berduaan denganku? Ucap Lia mengawali perbincangan mereka. Ya, itu juga pertanyaan Mas. Kenapa harus ada alasan untuk Mas bisa bersamamu, balas Ray. Kamu terlalu serius menghadapi tugasmu itu sampai-sampai menomorduakan Mas, lanjut Ray. Enggak juga. Aku hanya tidak enak dengan yang lain karena mungkin akan menghabiskan banyak waktu dengan Mas sedangkan yang lain sibuk bertugas. Dalam waktu 15 menit mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Benar apa yang dikatakan Lia dan yang lainnya. Tempatnya sangat indah. Dari ketinggian dengan kawasan terbuka, terlihat pemandangan desa bercampur dengan hijaunya pepohonan. Di kejauhan bahkan terlihat perkotaan yang jika malam tiba warna-warni lampunya akan terlihat eksotis. Semilir angin di atas bebatuan besar yang landai, memberi kesan romantis sebagaimana nama tempatnya, Bukit Cinta. Cukup menarik. Sejauh mana pemerintah desa memperhatikan kawasan ini? Tanya Ray. Sejauh yang aku tahu, banyak warga yang kurang setuju dengan pembuatan desa wisata karena mereka khawatir akan berdampak buruk pada perkebunannya dan mungkin saja bangunan-bangunan penunjang bisa menggusur lahan mereka. Itu yang menjadi hambatan, jelas Lia. Jika kalian serius menggarap program ini, Mas akan komunikasikan langsung dengan kepala desa setempat. Mas akan lakukan kerjasama dengan pemerintah desa, jelas Ray. Terima kasih ya, Mas, ucap Lia. Ray hanya tersenyum sekenanya. Sementara Ray dan Lia yang berbincang dari hal serius sampai candaan hangat di atas Bukit Cinta, Reina dan Al justru saling merebahkan tubuh di atas ranjang mereka karena cukup lelah dengan rutinitas mereka. Nggak kerasa usia Resto kita sudah mau menginjak umur 1 tahun, ucap Al yang masih dalam keadaan terlentang. Oh ya, memangnya berdiri pada tanggal berapa? Tanya Reina yang juga masih terlentang. Tanggal 26 Juli 10 hari lagi, balas Al. Reina mengangguk-angguk tapi tiba-tiba membelalakkan matanya. Berarti sekarang sudah tanggal 16 Juli dong. Ucap Reina yang terdengar khawatir. Ya, memangnya kenapa? Ya Tuhan.
Kok aku baru sadar kalau aku telat hampir 2 minggu, biasanya haidku selalu rutin di awal bulan, gumam Reina dalam hati. Telat ya? Tanya Al seadanya namun terdengar menakutkan bagi Reina. Iya, hanya telat beberapa hari saja, itu hal yang wajar, balas Reina dengan gugup. Melihat Reina yang tampak ketakutan, Al justru tertarik untuk menggodanya. Al mendekatkan wajahnya pada wajah Reina dan menatapnya lekat-lekat. Yakin? Hanya hal biasa? Tanya Al lagi. Seketika Reina menganga semakin dibuat salah tingkah oleh Al, Reina pun segera bangkit dari rebahannya. Kalau hal biasa, kenapa kamu tampak takut begitu? Lanjut Al turut bangun dan duduk di sebelah Reina. Enggak, aku. Biasa saja, balas Reina tidak terus terang. Kalau begitu coba kita lakukan tes pack. Apa? Untuk apa? Aku bilangkan itu hanya hal biasa, seketika Reina menyerocos tidak terima. Ya, apa salahnya dites, kalau memang hasilnya negatif, ya. Tidak masalah mungkin belum waktunya. Bukankah itu yang kamu mau? Reina berpikir sejenak, ia memang sedikit takut jika kecurigaannya benar terjadi. Tapi jika tidak segera dibuktikan sampai kapan ia akan merasakan gelisah. Baiklah, aku akan coba tes, jawab Reina. Esok harinya Reina telah membeli 5 merek tes pack sekaligus. Ia ingin mendapatkan jawaban secara pasti dengan membandingkan alat yang satu dengan yang lainnya. Reina dan Al telah berdiri di depan pintu kamar mandi. Reina mulai ragu untuk melakukannya, cukup lama ia hanya berdiri. Ayo, tunggu apa lagi, ucap Al sedikit memaksa. Iya, bawel, celetuk Reina. Al hanya tersenyum melihat sikap Reina. Reina segera masuk dan melakukan hal sesuai petunjuk pemakaian. Cukup lama Al menunggu Reina keluar dari kamar mandi. Setelah hampir 5 menit lamanya, Reina akhirnya keluar dengan membawa kelima alat tes pack di tangan kanannya dengan wajah datar. Bagaimana? Tanya Al. Reina tidak segera menjawab, ia duduk dengan lemas di sisian ranjang lalu menyerahkan hasilnya pada Al. Al segera mengambil dan memeriksanya. Seketika matanya berbinar, dia begitu terkejut setelah mengetahui hasilnya. Spontan Al memeluk Reina dengan cukup erat. Ada rasa bahagia dan syukur yang tidak bisa diungkapkan. Reina cukup tercengang melihat sikap Al yang tampak begitu bahagia sehingga rasanya tidak adil jika ia tidak juga merasakan kebahagiaan itu. Melihat Al bahagia sudah cukup membuatnya bahagia dan ikhlas menjalani apa yang ditakdirkannya meski sebelumnya merasa belum siap. Al melepas pelukannya dan menatap Reina yang awalnya tersenyum paksa dan berangsur hangat. Terima kasih ya, sayang. Sudah menunjukkan kesiapanmu sehingga Allah mempercayakan rizki ini pada kita, ucap Al dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Reina terpaku lalu kedua matanya menghangat dan seketika menumpahkan airnya. Di sela-sela waktu luang, Lia bersandar di dinding yang telah dialasi bantal, ia membuka galeri ponselnya dan melihat-lihat foto Atar yang mulai mendominasi isi galeri. Sangat menggemaskan, membuat Lia tersenyum-senyum, lalu tiba-tiba menangis karena rindu yang mendalam. Lia men-scroll dari foto lama sampai yang terbaru sampai pada ia melihat hasil jepretannya bersama Ray di Bukit Cinta. Tiba-tiba saja Lia tertawa dengan sisa air yang masih menggenang di matanya. Lia teringat kembali sikap konyol suaminya saat di Bukit Cinta. Pov Lia dan Ray di Bukit Cinta. Ray dan Lia duduk di atas bebatuan besar menikmati semilir angin. Beberapa orang yang juga sengaja mengunjungi tempat itu atau yang sedang berkebun begitu iri melihat kedekatan sepasang kekasih halal itu. Mereka sangat serasi, layaknya 2 bintang film yang akan melakukan pemotretan di sana. Oh ya, mulai saat ini Atar diasuh oleh Biyati. Kasihan juga kalau setiap hari dibawa bola-balik ke rumah Reina, ucap Ray. Apa tidak akan membuatnya lebih repot mengurus rumah sambil mengasuh Atar? Tanya Lia. Awalnya Mas juga berpikir begitu, tapi kenyataannya Biyati dapat melakukan keduanya dengan baik.
Hanya selama kamu menyelesaikan KKN saja, jelas Ray. Lia terdiam beberapa saat. Rasanya ingin segera mengakhiri tugas ini dan kembali bertemu dengan Atar, balas Lia memasang wajah murung. Tenang saja, lain kali Mas akan ajak Atar ke tempatmu, balas Ray dengan yakin. Ya sudah, kita kembali ke posko, hari sudah mulai sore, lanjut Ray. Sebentar. Bagaimana kalau kita selfie dulu, ajak Lia. Kedua alis Ray beradu. Boleh, balas Ray. Lia mengambil posisi dan mengarahkan kamera ponselnya agar mendapat view terbaik. Lia berpose dua jari dengan senyum lebar, sedangkan Ray hanya tersenyum sekenanya. Cekrek. Satu jepretan berhasil diambil. Lia melihat hasil jepretannya. Mas, jangan kaku gitu dong gayanya. Sekali-kali tunjukkan kebebasanmu berekspresi, ucap Lia sedikit kesal dengan Ray yang tidak bergaya selain hanya tersenyum tipis. Oke, kita coba lagi. Kali ini Ray tanpa sungkan memasang bermacam-macam wajah jeleknya meski tetap saja terlihat tampan. Cekrek. Lalu tiba-tiba Ray memeluk Lia dari belakang. Ayo ambil lagi. Ini akan menjadi cover untuk bahan promosi wisata Bukit Cinta, ucap Ray. Haha. Oke, balas Lia meski dirinya sedikit risih karena menjadi pusat perhatian beberapa orang. Cekrek. Haha. Sudah. Ayo kita pulang. Ucap Lia sekaligus mengakhiri kegiatan mereka di atas Bukit Cinta. Mas. Kamu konyol banget sih, ucap Lia seorang diri sambil tertawa ringan. Hayo. Kenapa ketawa-ketawa sendiri? Ucap Indi yang tiba-tiba berjalan melewati Lia. Tidak, aku hanya merasa lucu melihat foto-foto di galeri, balas Lia. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Reina. Nampaknya Reina mengirim sebuah gambar. Lia segera membukanya, ternyata Reina mengirim hasil tes pack yang menunjukkan hasil positif. Hah? Ini, beneran? Ucap Lia seorang diri terkejut sekaligus gembira. Lia segera menelpon Reina memastikannya. Reina segera mengangkatnya karena sudah menduga jika Lia akan menelponnya. Reina, foto yang kamu kirim, itu beneran? Tanya Lia di balik telepon. Hehi. Iya kak, balas Reina dengan senyum cengengesan. Wah, kakak senang banget dengernya. Mas Ray sudah tahu hal ini? Belum, sebentar ya. Aku alih ke video call saja, balas Reina sebelum kemudian mengklik menu video call. Reina mengalihkan panggilan ke video menggabungkan antara dirinya dan Al, Lia, juga Ray. Halo, semuanya. Sapa Reina bersama Al dengan antusias. Tumben nih, video call, ucap Ray. Reina mau kasih kabar penting tuh, sanggah Lia. Oh ya, kabar penting apa Reina? Tanya Ray penasaran. Aku hamil, ucap Reina dengan berbisik. Al hanya tersenyum bahagia dapat memberi kabar baik itu. Wow. Good job, Al. Gak sia-sia kita memancing Reina dengan keberadaan Atar. Selamat ya, kalian, ucap Ray dengan antusias dan turut merasakan kebahagiaan. Iya. Sebentar lagi Atar akan punya teman main, balas Al. Masing-masing pasangan kakak beradik itu terlihat akrab dan bahagia meski saling terhalang oleh jarak. Sudah 1 bulan lamanya Lia menjalankan tugas KKN, tersisa 1 bulan lagi untuk mereka dapat menentukan sejauh mana mereka berhasil melaksanakan tugas mereka. Beberapa program kerja telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Kini mereka akan melaksanakan salah satu program kerja mereka yaitu gotong royong membersihkan area sungai. Tidak mudah membersihkan tumpukan sampah di sekitar bantaran sungai hanya dengan tangan kosong, karenanya mereka bekerja sama dengan pemerintah desa untuk dapat menurunkan satu alat berat agar lebih memudahkan pengerjaannya. Selain itu pemerintah desa juga mengerahkan puluhan warganya untuk turut terjun membantu memungut sampah. Ayo kita bersiap-siap gotong royong membersihkan area sungai. Beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah Pak Kades, ucap Zaki.
Lia, sepertinya hari ini kamu tidak ada tugas persuratan. Lebih baik kamu ikut kami bergotong royong, lanjut Zaki mengajak Lia. Iya. Siap ketua. Saya ikut, balas Lia terkesiap. Lia dan 2 teman perempuan juga 3 teman laki-laki bergegas menuju rumah Pak Kades sebelum kemudian menuju area sungai. Air sungai di desa itu cukup jernih namun sangat disayangkan, semakin hari kesadaran warganya untuk menjaga kebersihan semakin berkurang. Karenanya area sungai semakin dipenuhi sampah-sampah plastik. Lia dan tim juga warga yang lain mengumpulkan sampah-sampah di sepanjang bantaran sungai sejauh 100 meter. Sampah plastik itu nantinya akan dipilah dan dikumpulkan sebelum kemudian dibuat kerajinan tangan. Setidaknya memerlukan waktu sampai 2 jam untuk dapat membersihkan secara tuntas. Setidaknya telah terkumpul sampah sampai 5 karung juga setengah bak truk dari hasil menggunakan alat berat. Akhirnya selesai juga. Kan kalau bersih begini, jadi enak dipandang, ucap Zaki. Iya. Semoga saja para kepala desa di sekitar sungai dapat bersinergi memberi pemahaman pada warganya agar tidak membuang sampah sembarangan apalagi di sekitar sungai, sanggah Dini. Setelah selesai, semua berkumpul di lahan kosong dengan beralaskan tikar sekedar mengobrol santai dan menyantap makan siang juga beberapa camilan yang disediakan oleh perangkat desa. Namun tidak dengan Lia, sejak ia beranjak dari sungai, kepalanya terasa sedikit pusing. Semakin lama sakit kepalanya semakin terasa kuat yang membuatnya pusing 7 keliling. Pada akhirnya ia tidak dapat lagi menahan tubuhnya dan ambruk di antara keramaian. Lia! Teriak Dini. Seketika semua orang turut terkejut dan memastikan apa yang telah terjadi. Ada apa? Tanya Pak Kades yang sigap menghampiri. Lia pingsan, Pak, ucap Dini. Apa di sini ada yang membawa minyak kayu putih? Tanya Dini. Semuanya menggeleng. Kalau begitu bawa saja ke rumah saya, kebetulan rumah saya yang paling dekat dari sini, ucap Pak Kades menawarkan. Dini dan teman-teman yang lain mengangguk. Zaki, Imron, dan Fadil dibantu warga lain sudah siap untuk menggotong tubuh Lia. Syukurlah rumah Pak Kades memang tidak begitu jauh, hanya sekitar 20 meter dari tempat mereka beristirahat. Lia direbahkan di atas kasur lantai di ruang keluarga di rumah Pak Kades dan segera mendapat penanganan. Tidak lama Lia kembali tersadar. Alhamdulillah. Lia. Akhirnya kamu sadar juga, ucap Sekar. Kamu tadi pingsan sehabis bersih-bersih sungai. Kamu lagi nggak enak badan, Lia. Sebelum terjun ke sungai kamu sudah sempat makan, kan? Tanya Dini merasa khawatir. Lia tersenyum. Sudah kok, dan aku juga tidak sedang sakit. Hanya saja vertigoku tiba-tiba kambuh, balas Lia seadanya. Oh, pantesan. Harusnya kamu nggak boleh terlalu kecapean, balas Sekar. Ya sudah, nih, minum dulu teh hangatnya, Dini memberikan secangkir teh manis hangat. Makasih ya, balas Lia. Lia menyeruput teh hangat itu dan memakan beberapa camilan manis. Kamu istirahat saja dulu, kalau sudah benar-benar fit baru kita kembali ke posko, ucap Dini lagi. Lia hanya mengangguk tanpa banyak bicara karena memang kepalanya masih terasa sedikit sakit. Kita tinggal ke depan dulu ya, ucap Sekar. Lia kembali mengangguk. Teman-teman Lia semuanya berkumpul di teras bersama Pak Kades membicarakan seputar perkembangan dari rencana program kerja berikutnya. Sedangkan Lia memilih untuk kembali mengistirahatkan tubuhnya dengan memejamkan mata. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seorang pemuda dengan setelan jeans belel dan kaos oblong yang datang menghampiri rumah Pak Kades. Beberapa saat pemuda itu terdiam menatap sekumpulan mahasiswa yang membersamai Pak Kades, kemudian berlalu begitu saja. Beberapa menatap Pak Kades dengan penuh tanya. Dia Ardi, anak pertama saya, ucap Pak Kades dengan senyum maklum. Semuanya hanya mengangguk-angguk paham. Ardi berjalan hendak menuju kamarnya,
namun pada saat ia akan membuka pintu kamar, pandangannya teralihkan dengan sosok perempuan asing yang tidur di rumahnya. Rasa penasaran membawa langkahnya semakin dekat dengan Lia yang masih tertidur. Kayaknya dia salah satu mahasiswi yang KKN di sini, gumam Ardi dalam hati. Ardi duduk dan semakin mendekatkan wajahnya. Cakep juga nih cewek, mulus lagi, lanjutnya setelah memperhatikan punggung tangan dan kedua kaki Lia. Ardi menoleh ke arah teras memastikan semua orang masih asyik dengan obrolannya. Lalu ia kembali memandangi Lia yang masih memejamkan matanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, hingga pikiran jahatnya membawa tangannya untuk menyentuh. Tangan kanan Ardi menyentuh ujung jilbab Lia dan menyingkapnya hingga tak lagi menutupi bagian dadanya. Setelah itu ia berusaha menyentuh kerah baju Lia, saat itulah Lia terbangun. "Apa yang kamu lakukan?" ucap Lia seketika bangkit dan duduk lalu membetulkan jilbabnya. Ardi tidak langsung menjawab melainkan sedikit panik melihat Lia yang terbangun dan mencurigainya. "Siapa kamu?" tanya Lia lagi dengan nada sedikit tinggi. "Hus. Jangan bicara keras-keras, nanti terdengar sampai keluar," bisik Ardi. "Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Justru mereka harus tahu perbuatan burukmu telah melecehkan seorang perempuan," balas Lia dengan ketus. "Wow, rupanya cukup berani sekali ya kamu. Kamu tahu kamu sedang berhadapan dengan siapa?" "Ardi Kusuma, anak dari kepala desa," jelas Ardi dengan percaya dirinya. "Saya tidak peduli. Bahkan kalau orang-orang tahu apa yang telah kamu perbuat, itu tidak hanya akan mengotori namamu melainkan juga akan mencemarkan nama baik ayahmu sebagai kepala desa," balas Lia dengan tegas. Ardi mulai merasa panik, meski begitu bukan dirinya jika tidak merasa tertantang untuk terus bermain-main dengan Lia. Oke, nggak perlu memperpanjang masalah," balas Ardi lalu segera bangkit dan bergegas menuju kamarnya. Sebelum membuka pintu kamar, Ardi sempat menoleh ke arah Lia dengan tatapan sinis lalu kembali masuk ke kamarnya. Lia segera menyiapkan dirinya dan bergegas keluar. "Lia, kamu sudah lebih baik?" tanya Sekar yang melihat Lia berjalan cepat keluar. Lia mengangguk. "Ya. Aku ingin kita segera kembali ke posko," balas Lia dengan suara yang terdengar panik. Teman-temannya tidak menangkap kecurigaan sama sekali, namun Pak Kades sudah menduga sesuatu hal telah terjadi pada Lia dan ia berusaha menutupi kecurigaannya dengan tetap memasang wajah ramah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.